Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 1197. Kata-kata menjadi kenyataan. Tak jauh dari situ, gundukan kuburan itu berhenti. Dia menoleh menatap Helian dengan niat membunuh. Helian melihat niat membunuh yang mengerikan yang terpancar dari Zhang Gang dan tiba-tiba merasa sedikit takut. Gadis kecil ini sedikit tidak normal. Terlebih lagi, pihak lain berani membunuh orang secara terbuka di pavilion Xiambao. Jadi dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Pada saat ini, dia sudah merasa sedikit gelisah. Bagi para pemimpin daerah seperti mereka, mereka dapat dikatakan memiliki kekuasaan absolut saat berada di daerah setempat. Namun, mereka tahu betul bahwa boleh saja menindas sebagian rakyat biasa. Tetapi mereka tidak boleh memprovokasi orang yang tidak seharusnya diprovokasi. Sekali mereka memprovokasi orang yang tidak seharusnya diprovokasi, mereka bisa hancur. Dan pada saat ini, gadis kecil di depannya berani membunuh orang secara terbuka di pavilion Xiambao. Latar belakangnya pasti tidak sederhana. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain melakukannya sampai akhir. Zhang Gang menatap Helian tanpa berkata apa-apa. Helian berkata dengan suara berat, "Jika kau berani macam-macam, aku akan membunuhnya." Zhang Gang melirik Helian dan berkata, "Jika kau membunuhnya, adiknya yang jago memasak mie akan memukulmu sampai mati." Ye Guan, Helian mengerutkan kening. Kakak yang memasak mie, apa-apaan? Pada saat ini, Chen Youdu yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, "Nona, tahukah Anda bahwa membunuh seseorang dari pavilion harta karun abadi adalah kejahatan serius?" Zhang Gang menoleh dan melirik Chen Youdu, "Bagaimana jika mereka membunuh kita?" Chen Youdu terdiam. Zhang Gang memandang Ye Guan yang tidak jauh darinya. "Menurutmu, apa yang harus kita lakukan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, saya sangat kecewa." Xiao Ta bertanya, "Ada apa?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Seorang tetua kecil dari pavilion harta karun abadi bisa begitu sombong dan tidak masuk akal. Ini bukan sekadar toko besar yang menindas pelanggan. Ini mengandalkan latar belakang resminya untuk melakukan apapun yang diinginkannya." Menara kecil itu sunyi. Ye Guan melirik orang-orang di lapangan dan berkata, "Termasuk orang-orang di depanku. Mereka belum memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah. Hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah menyingkirkan orang yang mengemukakan masalah itu." Xiao Ta berkata dengan lembut, "Itu hal yang biasa. Saat aku bersama kakekmu, hal-hal gelap apa yang tidak kita lihat. Sebenarnya, sekarang sudah sedikit lebih baik. Sungguh, di era itu, yang penting siapa yang lebih kuat. Tidak ada keraguan." Ye Guan terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Semakin rendah levelnya, semakin gelap warnanya." Saat dia berkata demikian, dia menatap Helian, "Anyu." Begitu suara itu berakhir, seorang lelaki berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari samping. Orang yang datang adalah Anyu. Melihat orang yang tiba-tiba keluar, Helian gemetar dan berkata, "Kamu, siapa kamu?" Anyu membuka telapak tangannya, dan sebuah token muncul di tangannya. Saat melihat tanda itu, pupil mata Helian tiba-tiba mengecil, lalu dia terjatuh ke tanah. Perintah rahasia. Kekuatan paling kuat di pavilion Xiambao adalah para pengawal rahasia, yang hanya menerima perintah dari kepala pavilion dan dekan serta memiliki wewenang untuk menangkap semua personel pavilion Xiambao kecuali para tetua. Ini juga merupakan pavilion yang membuat orang-orang di pavilion Xiambao gemetar ketakutan. Terutama baru-baru ini,
Setelah Paviliun Xiambao memulai inspeksi mandiri anti korupsi skala besar, para pimpinan Paviliun Xiambao di banyak tempat telah diberhentikan dan dipenjara. Helian tidak menyangka akan ada penjaga rahasia di sini. Tidak peduli apa, dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah bos penjaga rahasia. An Yu membungkus sedikit pada Ye Guan, "Tuan muda, serahkan ini padaku." Ye Guan mengangguk pelan, lalu berjalan keluar bersama Zhang Gang. Saat sampai di Chen Youdu, dia tiba-tiba menatap Chen Youdu dan bertanya, "Apakah ini idemu atau orang dekatmu untuk membersihkan Paviliun Xiambao dari tamu?" Chen Yu tahu bahwa orang di depannya jelas bukan orang biasa, dan dia tidak berani menyembunyikannya. Itu pasti niat seseorang di sekitarku. Ye Guan mengangguk pelan. Pohon yang berdiri tegak di tengah hutan akan hancur oleh angin. Sekarang kamu berada di puncak kariermu, jadi kamu harus lebih berhati-hati dan waspada dalam bertindak. Kamu juga harus memperhatikan orang-orang di sekitarmu, agar mereka tidak melakukan kejahatan atas namamu dan membawa malapetaka bagimu. Setelah berkata demikian, dia menarik gundukan tanah pemakaman dan berjalan keluar. Di tempat yang sama, keringat dingin mengalir di wajah Chen Youdu. Setelah Ye Guan menarik Zhang Gang keluar dari Paviliun Xiambao, dia mendesah pelan, "Aku tidak menyangka kalau makan saja bisa menimbulkan masalah seperti ini." Zhang Gang berkata dengan tenang, "Saya ingin berlatih." Ye Guan melihat ke arah gundukan kuburan, dan gundukan kuburan itu berkata, "Masuklah ke menara." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu merasa kamu tidak cukup kuat?" Zhang Gang menatapnya dan menggerakkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Ye Guan berkata, "Kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan." Zhang Gang berkata dengan tenang, "Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Jika Anda ingin mereka mengakui kesalahan mereka, Anda harus lebih kuat dan memiliki lebih banyak kekuasaan daripada mereka. Jika tidak, mereka tidak akan menyadari bahwa mereka salah." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Zhang Gang berkata dengan serius, "Bunuh." Ye Guan terdiam. Zhang Gang meliriknya dan bertanya, "Apakah kamu tidak suka membunuh orang?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak, hanya saja menurutku membunuh orang saja tidak akan menyelesaikan masalah." "Makam itu sunyi," Ye Guan menambahkan, "Tentu saja, kamu benar, beberapa orang memang pantas dibunuh. Ketika kamu telah berkultivasi dengan baik, aku akan memberimu pekerjaan untuk dilakukan." Zhang Gang sedikit mengernyit, "Pekerjaan apa?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bunuh orang." Zhang Gang menatap Ye Guan, "Kamu selama ini membantuku. Apakah karena kamu ingin aku melakukan pekerjaan besar untukmu?" Ye Guan tertawa, "Iya." Zhang Gang berkata dengan tenang, "Saya ingin gaji saya." Ye Guan mengangguk, "Baiklah, kalau begitu kau yang tentukan syaratnya." Zhang Gang mengangguk puas. Setelah beberapa saat, Ye Guan membawa Zhang Gang ke area susunan teleportasi. Setelah dia membawa Zhang Gang ke dalam susunan teleportasi diaktifkan, dan kemudian mereka berdua menghilang. Tidak lama kemudian, Ye Guan dan Zhang Gang tiba di tempat reruntuhan dewa. Dan saat dia melangkah ke tanah reruntuhan dewa, seorang pria parubaya muncul di depannya. Itu adalah Kaisar Multiverse. Kaisar Duo Yuandao membungkuk hormat kepada Ye Guan, ayah angkat. Ye Guan melirik Kaisar Dao multidimensi di depannya, lalu berkata, "Kau bisa memanggilku Dekan saja." Kaisar Duo Yuandao ragu sejenak, lalu berkata, "Sekali menjadi ayah, selamanya menjadi ayah." Ye Guan hanya terdiam.
Zhang Gang melirik Kaisar Duo Yuandao dan sedikit bingung. Ayah baptis. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Di mana Yian?" Zhang Gang berkata, "Nona Yian ada di kota Raja Shengsu." Ye Guan mengangguk. "Bawa aku ke sana." Kaisar Duo Yuandao berkata, "Ayah angkat." Nona Fan masih berlutut. Ye Guan sedikit mengernyit, berlutut. Duo Yuandao mengangguk, "Ya, bibimu yang memintanya untuk berlutut dan menunggumu keluar." "Tante." Ye Guan sedikit terkejut. Dia memikirkannya dan berkata, "Bawa aku menemuinya." Kaisar Multiverse mengangguk, lalu membawa Ye Guan dan Zhang Gang dan menghilang dari tempat itu. Tak lama kemudian, Kaisar Duo Yuandao membawa Ye Guan dan Zhang Gang ke hadapan Kaisar Fan Zhao. Saat itu, Kaisar Fan Zhao sedang berlutut tidak jauh dari situ. Wajahnya tampak sangat muram. Ketika dia melihat Ye Guan, dia sedikit terkejut, lalu melotot tajam ke arahnya. Ye Guan berkata dengan tidak berdaya, "Mengapa kamu melotot ke arahku? Bukan aku yang memintamu untuk berlutut, Nona Fan." Kaisar Fan Zhao hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan menoleh dan menatap Kaisar Duo Yuandao, yang berkata dengan hormat, "Bibimu berkata bahwa hanya kamu yang bisa membiarkannya pergi." Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao. Ada kekuatan misterius yang menekannya. Dia tidak berbicara, tetapi hanya menatap Kaisar Fan Zhao. Dia tahu bahwa bibinya tidak akan menekannya tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Kaisar Fan Zhao memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tidak meminta Ye Guan untuk membebaskannya. Harga dirinya tidak mengizinkan dia menundukkan kepalanya. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan menatap Kaisar Multi Tao di sampingnya. "Ceritakan padaku apa yang terjadi secara rinci." Kaisar Duo Yuandao mengangguk sedikit, lalu menceritakan secara rinci apa yang terjadi setelah Ye Guan pergi. Setelah mendengarkan perkataan Kaisar Duo Yuan, Ye Guan mengerutkan kening dan menatap Kaisar Fan Zhao. "Kamu ingin menggunakan bibiku untuk menyingkirkan kuil penciptaan." Kaisar Fan Zhao tetap diam. Ye Guan berbalik dan pergi. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba berkata, "Iya." Ye Guan berhenti dan menoleh untuk melihat Kaisar Dao Multiverse. "Apakah kamu tahu kuil Dao penciptaan ini?" Kaisar Multi Tao mengangguk. "Saya tahu sedikit, tapi tidak banyak." Ye Guan sedikit bingung. "Bukankah kamu awalnya berada di kuil penciptaan?" Kaisar Dao Ganda tersenyum pahit. "Sejujurnya, aku hanyalah seorang penjaga gerbang di kuil penciptaan." Ye Guan tertegun. "Menjaga pintu?" Kaisar Dao Multiverse mengangguk. "Ya, kuil Dao penciptaan ini adalah kekuatan yang sangat kuno. Ada Dewa Kaisar di dalamnya. Kekuatan Dewa Kaisar ini." Setelah mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih serius daripada sebelumnya. Ye Guan berkata, "Sangat kuat." Kaisar Duo Yuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Sangat kuat. Itulah alasan mengapa aku begitu kuat." Pada titik ini, dia melirik Ye Guan dan tersenyum canggung. "Alasan mengapa kekuatanku mencapai level ini adalah karena aku mendapat kesempatan di sana, termasuk segel tertinggi. Namun, aku belum pernah melihat Dewa Kaisar itu. Bukan hanya Dewa Kaisar, tetapi bahkan dua pelayan dewa di bawah kursinya pun belum pernah melihatnya." Ye Guan bertanya, "Hamba Tuhan?" Kaisar Duo Yuan mengangguk. "Mereka adalah dua murid yang diterima oleh Dewa Kaisar ini. Mereka sangat kuat." Ye Guan sedikit penasaran. "Seberapa kuat?" Kaisar Dao Ganda berkata dengan suara yang dalam, "Mereka dapat dengan mudah menekan kita. Meskipun kita belum pernah bertemu mereka secara langsung, kita pernah melihat patung mereka sebelumnya. Mereka pernah muncul sebelumnya.
dan mereka menekanku hanya dengan satu tekanan. Ye Guan terdiam. Hanya kekuatan tekanan saja sudah cukup untuk menekan Kaisar Multiverse, dan itu adalah tubuh aslinya, jadi Anda bisa bayangkan betapa mengerikannya itu. Kaisar Duoyuan menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, kuil Dao penciptaan ini tidak boleh diremehkan. Ye Guan mengangguk pelan. Akhir-akhir ini aku agak sibuk. Kalau mereka datang menggangguku, Duoyuan, kamu bisa membantuku membawanya. Ekspresi Kaisar Multiverse membeku. Ye Guan menoleh untuk melihat Kaisar Fan Zhao yang berlutut tidak jauh darinya. Kaisar Fan Zhao memasang ekspresi kosong di wajahnya. Aku tahu lebih banyak. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. Ceritakan padaku secara rinci. Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan. Apakah kau ingin aku berlutut dan memberitahumu? Ye Guan berkata, bangun. Begitu suara itu jatuh, kekuatan misterius pada Kaisar Fan Zhao tiba-tiba menghilang, dan Kaisar Fan Zhao langsung berdiri. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tersenyum tipis. Tuan Ta, apakah ini berarti perkataanku diikuti oleh tindakanku? Ledakan, tiba-tiba, ada kekuatan misterius yang menekan Ye Guan, dan dia langsung merangkak turun. Kemudian pantatnya seperti dihantam sesuatu, dan langsung membengkak. Bab 1198. Tuhan di antara para kaisar, Xiao Ta menyombongkan diri dan berkata, sialan, bibimu memberimu muka, tapi kamu masih berpura-pura. Kamu minta dipukul. Ye Guan tersenyum pahit. Sepertinya dia tidak seharusnya bersikap sok penting seperti itu di masa depan. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao, yang tidak jauh dari sana, berdiri. Dia berjalan perlahan ke arah Ye Guan dan hanya menatapnya. Kaisar Duoyuan Dao di sampingnya sangat waspada. Dia tahu betapa menakutkannya Kaisar Fan Zhao. Sejauh ini, di antara semua orang yang dia temui, hanya wanita dengan rok polos yang bisa menekannya. Ye Guan menatapnya dengan tenang. Dia tentu saja tidak takut wanita di depannya akan menyakitinya, karena wanita ini tidak memiliki gangguan mental. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba menoleh untuk melihat gundukan tanah pemakaman di sampingnya. Ketika gundukan tanah pemakaman itu melihat tatapannya, alisnya yang gelap sedikit mengernyit. Kaisar Fan Zhao menatap gundukan tanah pemakaman. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya, tetapi matanya tiba-tiba berbinar. Dari mana kau menculik gadis kecil ini? Ye Guan berkata dengan tenang, Nona Fan, ceritakan padaku tentang kuil penciptaan. Kaisar Fan Zhao dengan enggan mengalihkan pandangannya dari gundukan kuburan dan menatap Ye Guan. Dewa penciptaan di kuil penciptaan dulunya adalah seorang prajurit puncak dari peradaban kosmik tingkat 8, dan yang terkuat di zaman kuno dan modern. Dia pernah menciptakan ribuan cara dan hukum, dan menyebut dirinya Dewa Kaisar, dewa di antara para kaisar. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, dia pergi ke peradaban kosmik tingkat 9. Kaisar Fan Zhao mengangguk. Ya, dalam sejarah seluruh peradaban kosmik tingkat 8, hanya dia yang berhasil menembus batasnya sendiri. Pada titik ini, dia menatap Ye Guan dan berkata, dia tidak menyelinap ke peradaban kosmik tingkat 9 secara tidak sengaja, tetapi memaksa masuk dengan kekuatannya yang tak terkalahkan. Ye Guan mengerutkan kening. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, meskipun dia memasuki peradaban kosmik tingkat 9, dia tidak melepaskan kendalinya atas peradaban kosmik tingkat 8 dan peradaban kosmik tingkat 7. Sebaliknya, dia juga mengekstraksi energi ilahi dari seluruh peradaban kosmik tingkat 7 dan peradaban kosmik tingkat 8, dan tidak mengizinkan siapapun memasuki alam Dewa Kaisar. Ye Guan agak terkejut.
Alam Dewa Kaisar, Kaisar Fan Zhao mengangguk pelan, ini adalah alam yang dia ciptakan sendiri. Dan tentu saja ini juga merupakan alam tertinggi di bawah tingkat ke-8 peradaban kosmik, kecuali alam tanpa alam. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, Nona Fan, bisakah Anda memberitahu saya tentang pembagian wilayah peradaban kosmik tingkat 8 saat ini? Dia selalu merasa bahwa peradaban ini terlalu kacau. Dia telah memutuskan bahwa setelah dia menyatukan seluruh alam semesta, dia akan meniru naga leluhur Bima Sakti, dengan buku, tulisan, kendaraan, pengukuran, dan lingkungan yang sama. Ia ingin mengembangkan sistem kultivasi yang dapat digunakan oleh seluruh alam semesta, sistem yang sepenuhnya baru yang akan digunakan oleh seluruh alam semesta. Seolah tahu apa yang dipikirkan Ye Guan, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba berkata, jangan berpikir bahwa semua wilayah peradaban kosmik itu sama. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, apa maksudmu? Kaisar Fan Zhao berkata, kekuatan setiap peradaban kosmik berbeda. Bagaimana kita bisa menggunakan sistem kultivasi yang sama? Ye Guan mengerutkan kening. Dia memang mengabaikan hal ini. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, lagi pula, metode kultivasi setiap peradaban kosmik agak berbeda. Oleh karena itu, mustahil untuk membuat sistem kultivasi setiap alam semesta sama persis. Ye Guan mengangguk sedikit. Benar, Kaisar Fan Zhao melirik Ye Guan, lalu berkata, mari kita bicarakan tentang alam peradaban kosmik tingkat 8. Alam tertinggi dari peradaban kosmik tingkat 8 adalah alam Dewa Kaisar, dan di bawahnya adalah alam leluhur Kaisar, alam Kaisar Yuan, alam Kaisar Xuan, dan alam Kaisar Dao. Ye Guan menatap Kaisar Dao Multiverse, yang mengangguk sedikit, aku berada di level Kaisar Dao. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, ada 4 alam lagi di atasmu. Kaisar Dao Multiverse mengangguk dan berkata, saya berada di level Kaisar Dao karena saya telah memasuki istana penciptaan Dao dan memperoleh kesempatan di sana. Bukan hanya saya, tetapi banyak pembangkit tenaga listrik teratas dari peradaban kosmik tingkat 8 dan peradaban kosmik tingkat 7 akan mencoba yang terbaik untuk pergi ke istana penciptaan Dao dan mencari peluang di sana. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, bagaimana denganmu, kamu berada di wilayah mana? Kaisar Fan Zhao tersenyum tipis dan berkata, coba tebak. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Kaisar Multi Tao di samping tiba-tiba berkata, kita masih harus berhati-hati, karena Dewa Kaisar penciptaan ini memiliki banyak pengikut, dan para pengikut itu sangat fanatik dalam pemujaan mereka kepadanya. Para pengikut ini bukanlah orang-orang biasa, mereka mungkin adalah penguasa alam semesta tertentu, atau beberapa kultivator independen yang sangat kuat. Selain itu, kita harus sangat berhati-hati terhadap 4 hamba dewa-dewa Kaisar penciptaan ini. Kekuatan keempat hamba dewa itu berada di puncak alam leluhur Kaisar, yang sangat mengerikan. Pada titik ini, dia sebenarnya menjadi sedikit khawatir. Dia pernah ke kuil penciptaan, jadi dia tahu betapa mengerikannya tempat itu. Meskipun wanita dengan rok polos itu juga sangat menakutkan. Dia tidak tahu kekuatan aslinya, jadi dia masih sedikit tidak yakin. Tentu saja, dia sekarang sangat jelas bahwa dia hanya dapat mengikuti ayah angkatnya sampai akhir. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao. Tujuan awalmu adalah menggunakan bibiku untuk menghancurkan kuil Dao penciptaan ini. Kaisar Fan Zhao memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao dan menggelengkan kepalanya. Apa pendapatmu tentang berkomplot melawan bibiku? Kaisar Fan Zhao mendengus dan tidak berkata apa-apa.
Ye Guan tiba-tiba menatap Kaisar Dao multidimensi. Bagaimana penyatuan segelnya? Kaisar Multi Tao dengan cepat merentangkan telapak tangannya, dan segel tertinggi muncul di tangannya. Dia menyerahkan segel tertinggi kepada Ye Guan dan berkata, segel itu telah terintegrasi sepenuhnya. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah membiarkannya mengakui kamu sebagai tuannya. Ye Guan mengambil segel Dharma tertinggi dan perlahan menutup matanya. Tak lama kemudian, segel Dharma tertinggi mulai bergetar sedikit. Kemudian, seberkas energi misterius memasuki lautan kesadarannya. Segera setelah itu, dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu tentang segel Dharma tertinggi. Sekarang, segel Dharma tertinggi telah sepenuhnya menyatu dengan metode Guangxuan-nya. Kaisar Multi Tao tiba-tiba berkata, hukum Guangxuan ini sekarang bukan hanya sebuah hukum, tetapi juga sebuah metode kultivasi. Selama Anda berlatih sesuai dengan hukum ini, Anda dapat memperoleh kekuatan hukum yang dahsyat. Tentu saja, batas atas hukum ini bergantung pada kekuatan Anda. Semakin kuat Anda, semakin kuat pula hukum ini. Jika Anda tidak memiliki batas atas, hukum ini tidak akan memiliki batas atas. Mendengar ini, ekspresi Ye Guan tergerak. Hukum ini setara dengan semacam latihan yang berorientasi pada pertumbuhan. Selain itu, selain bakat pribadi, berlatih teknik ini juga memerlukan kemurnian. Artinya, hanya mereka yang benar-benar menaati metode ini dari lubuk hati mereka yang dapat memperoleh kekuatan Guangxuan Fa yang paling murni. Semakin murni orangnya, semakin kuat kekuatannya. Ini adalah kendala yang tak terlihat. Ye Guan agak menantikannya. Setelah kekuatannya pulih, dia akan kembali ke alam semesta Guangxuan untuk mempromosikan metode ini dan membiarkan orang-orang di alam semesta Guangxuan mulai berlatih metode Guangxuan. Ye Guan sepertinya teringat sesuatu. Ia menatap Kaisar Duoyuan Dao dan berkata, Duoyuan, sejauh yang aku tahu, kau bukan seorang pengecut. Kurasa ada alasan mengapa kau menyerah sejak awal. Kan? Kaisar Multiverse sedikit terkejut, lalu dia mengangguk. Ye Guan meliriknya, dan melihat bahwa dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berkata, bahwa aku menemui Yan. Kaisar Multiverse mengangguk. Ya, sambil berkata demikian, dia membawa Ye Guan dan gundukan tanah pemakaman itu pergi, diikuti oleh Kaisar Fan Zhao setelah terdiam sejenak. Tak lama kemudian, Ye Guan dan Zhang Gang mengikuti Kaisar Multiverse ke kota kerajaan Shengsu. Saat ini, Yang Yian telah menjadi penguasa negeri Shengsu. Karena kekuatan mengerikan yang ditunjukkan wanita berok polos itu sebelumnya, kekuatan utama di negeri dewa tidak berani melawan sama sekali. Selain itu, dengan bantuan Kaisar Yuandi, Yang Yian menguasai seluruh negeri dewa hampir tanpa usaha apapun. Di dalam aula besar, ketika Yang Yian melihat Ye Guan, dia sangat gembira. Dia langsung berlari ke arah Ye Guan dan memeluknya erat-erat. Ketika Zhang Gang melihat pemandangan ini, alisnya sedikit mengernyit. Ye Guan mengusap kepala kecil Yang Yian dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, lama tidak berjumpa. Yang Yian menyadari ada orang lain di sampingnya, jadi dia segera melepaskan Ye Guan. Ketika dia melihat gundukan tanah pemakaman, dia sedikit terkejut. Siapa ini? Ye Guan hendak berbicara ketika Zhang Gang tiba-tiba berkata, Zhang Gang. Kuburan. Yang Yian berkedip, lalu menatap Ye Guan, yang tersenyum tipis. Dia berasal dari benua terbengkalai. Yang Yian mengangguk, lalu berkata, ayo makan dulu. Ye Guan tersenyum dan berkata, baiklah. Kaisar Multi Tao mundur dengan bijaksana, tetapi Kaisar Brahma Zhao tidak pergi.
Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, yang berkata dengan tenang, "Ayo makan bersama." Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Ketiganya tiba di luar aula, dan Ye Guan mulai memanggang daging domba untuk mereka. Wajah Yang Yan penuh dengan antisipasi, karena dia sudah lama tidak makan daging domba panggang. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan berkata, "Perbaiki metode Guangxuan, perbaiki tatanan yang ada, dan pergilah ke daerah Jiuzhou untuk melihatnya." Wilayah Jiuzhou, Kaisar Fan Zhao menyipitkan matanya sedikit, "Kamu ternyata tahu tempat ini." Ye Guan sedikit terkejut, "Kamu juga tahu tempat ini?" Kaisar Fan Zhao mengangguk sedikit, "Saya pernah ke sana sebelumnya." Ye Guan bertanya, "Bagaimana tempat itu?" Kaisar Fan Zhao berpikir sejenak, lalu berkata, "Banyak sekali jenius yang berkumpul di sini, kumpulan pahlawan sejati." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku makin menantikannya." Kaisar Fan Zhao bertanya, "Apakah Anda yakin ingin pergi ke tempat itu?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Kaisar Fan Zhao mengangguk dan berkata, "Memang mungkin untuk berjalan-jalan dan memperoleh sedikit pengetahuan." Ye Guan berkata, "Apakah tempat itu peradaban kosmik tingkat 9? Kaisar Fan Zhao menggelengkan kepalanya, "Tempat itu cukup rumit, kamu akan mengerti saat kamu pergi ke sana." Ye Guan mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Setelah memanggang daging domba, dia membagikannya kepada beberapa wanita. Ini adalah pertama kalinya Zhang Gang makan daging domba panggang. Begitu dia menggigitnya, matanya berbinar. Dia melirik Ye Guan yang sedang berkonsentrasi memanggang daging domba di sampingnya. Dia harus mengatakan, sejak dia mengikuti pria ini, dia bisa makan makanan lezat setiap hari. Tiket makan jangka panjang. Setelah beberapa saat, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba berdiri dan berkata, "Saya pergi." Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao dan bertanya, "Ayo pergi." Kaisar Fan Zhao mengangguk, dan menatap Yang Yan. "Jauh dari sini, Kaisar Dao ada di sini untuk membantunya. Dia sama sekali tidak membutuhkanku. Aku harus pergi melakukan sesuatu." Ye Guan Dao, "Ada apa?" Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Anda akan segera tahu." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menunjuk jarinya, dan seberkas cahaya putih jatuh ke alis Yang Yan. "Berlatihlah sesuai dengan ini di masa depan, dan tak lama lagi, kamu akan menjadi prajurit terbaik di dunia ini." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di tempat. Di tempat itu, Ye Guan mengerutkan kening, berpikir bahwa wanita ini pasti akan melakukan sesuatu yang buruk lagi. Ye Guan menarik pikirannya. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia telah tiba di kehampaan ruang dan waktu. Bersambung.